Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan paper Ulumul Quran yang judulnya ialah Al-Quran dalam konteksnya. Di sini saya Sulfiana dan teman saya Mawaddah akan menjelaskan tentang isi-isi paper Ulumul Quran. Yang pertama ialah latar belakang. Al-Quran merupakan kitab suci dan petunjuk yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW bagi seluruh manusia. Di antara tujuan utama diturunkannya Al-Quran ialah untuk menjadi pedoman manusia dalam menata kehidupan mereka supaya memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kitab suci ini menempatkan posisi sebagai sentral bukan saja dalam bidang ilmu-ilmu keislaman, tapi juga merupakan inspirator pemandu perkembangan peradaban umat Islam sepanjang 14 abad. Sehingga perlu diketahui bahwa kita harus tahu bagaimana caranya mengetahui dan memahami pewahyuan Al-Quran yang terjadi dalam konteksnya, yakni seperti politik, sosial, intelektual, dan agama masyarakat Arab pada abad ke-7 Masehi Silam. Tujuan mengetahui aspek-aspek utama tersebut untuk membuat hubungan antara teks Al-Quran dan lingkungan di mana teks tersebut muncul. Berikut rumusan masalah dari paper ini dan tujuan masalah. Rumusan masalahnya ialah bagaimana cara memahami pewahyuan Al-Quran dalam konteksnya pada abad ke-7. Untuk tujuan masalahnya, yakni untuk memahami pewahyuan Al-Quran dalam konteksnya pada abad ke-7. Pembahasan bab 2 landasan teori. Dalam kehidupan kita sekarang ini masih banyak orang-orang muslim yang belum benar-benar memahami ajaran Al-Quran yang bersifat universal tersebut. Kehidupan modern dengan segala perubahannya yang cepat dalam berbagai kehidupan seperti sosial, ekonomi, politik, dan bahkan dalam bidang pemikiran. Dan bagaimana pesan-pesan Al-Quran tersebut mampu membangun tatanan sosial baru berdasarkan petunjuk Al-Quran. Untuk itu, paham konteks Al-Quran selain memahami aspek-aspek utama dari konteks pewahyuan, juga membutuhkan pengetahuan mengenai peristiwa-peristiwa kehidupan Nabi Muhammad SAW, baik ketika di Mekkah maupun di Madinah, secara detail. Konteks sosio-histori, bahasa dan budaya, bahasa etik Al-Quran, dan juga arus intelektual yang mempengaruhi keterlibatan Muslim dengan Al-Quran. Ketiga, pembahasan. Al-Quran mengacu pada beberapa kejadian penting yang terjadi di Arab. Dua kelompok Arab terbesar di Madinah adalah Aus dan Khazraj. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, terdapat beberapa tradisi yang lebih dulu tumbuh di Arab, yakni komunitas-komunitas Kristen dan Yahudi yang telah di seluruh wilayah. Pada akhir abad ke-6 Masehi, terdapat interaksi substansial antara penduduk Hijaz dan penduduk di bagian Arab lain. Interaksi ini melahirkan banyak sekali sumber legenda, mitos, ide, angka, gambar, dan ritual yang kemudian Al-Quran digunakan untuk menghubungkan narasi, norma-norma, dan lainnya dengan konteks Hijaz. Selanjutnya ialah pada usia 40 tahun Nabi Muhammad SAW menerima wahyu di sebuah gua, yang mana gua tersebut dekat di Mekah. Perlahan beliau mengajak ajarannya, pesan Nabi Muhammad SAW yang menekan pada keesaan Tuhan, yakni pada ayat Al-Quran surah yang ke-82 ayat 1 sampai ayat 9. Keberadaan Nabi Muhammad SAW pada saat itu ajaran beliau makin pesat, namun semakin gelisah pemimpin Mekah yang memiliki rasa pengaruh besar. Nabi Muhammad SAW menerima sebuah penganiayaan yang terus menegang, hingga beliau memutuskan untuk berimigrasi ke Madinah meski masih saja ada pertegangan dan pertempuran.
yang beliau lakukan dalam melawan musuh-musuhnya. Dengan peraturan yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada masyarakat muslim di Madinah, konteks budaya Hijaz merupakan titik pijak bagi Al-Quran dan Nabi dalam membingkai istilah-istilah dalam agama baru yang terbentuk di Mekah dan di Madinah. Nabi datang tidak untuk mencabut semua elemen budaya di Hijaz, tapi untuk mengajarkan pemikiran-pemikiran baru yang terkait dengan Tuhan, hubungan Tuhan dengan manusia, dan penciptaannya, nilai moral etis, dan kehidupan setelah kematian. Al-Quran mengandung bahasanya sendiri yang spesifik sesuai dengan pandangan dunia, yang meliputi simbol, kiasan, istilah, dan ungkapan yang digunakan Hijaz, seperti menggambarkan konsep Islam mengenai surga. Al-Quran menggunakan bahasa yang terkait erat dengan budaya lokal dan imajinasi manusia. Sungai yang mengalir, buah-buahan, pohon-pohonan, dan perkebunan merupakan gambaran surga yang menarik. Dan juga gambaran dari neraka yang mengandalkan pada gambaran yang biasa digunakan dari budaya yang berlaku, dan sangat berhubungan dengan orang-orang Hijaz. Banyak nilai-nilai pra-Islam di Hijaz juga diterima sebagai bagian dari agama baru ini. Secara keseluruhan, budaya apapun dianggap penting dan nilai-nilai yang positif diterima. Misalnya seperti nilai-nilai aspek dari kebajikan suku Badui pra-Islam. Budaya apapun yang biasanya dianggap tidak benar atau tidak pantas untuk juga ditolak. Misalnya, pemborosan yang luar biasa, bakhil, pelanggaran janji, kemunafikan, kecurigaan, kesombongan, dan semua yang bersifat keji. Selanjutnya, Al-Quran menolak, menerima atau mengadaptasi praktek-praktek pra-Islam Arab. Seiring seirama menjelaskan bahwa keesaan Tuhan atau tauhid adalah prinsip baru yang menyeluruh. Misalnya, Al-Quran mengenalkan beberapa norma terkait perang dan perdamaian yang ada pada waktu itu, meskipun Al-Quran juga melakukan beberapa perubahan signifikan. Perang tidak lagi dianggap sebagai kebaikan. Al-Quran memerintahkan umat Islam untuk tidak lagi diizinkan. Seperti disinggung di atas, perintah Al-Quran tentang perang dan damai perlu dipahami dalam konteks konvensi Arab tentang peperangan, perjanjian dan aliansi, dan gagasan perlindungan suku, seperti halnya yang terjadi pada saat itu. Dalam bab ini juga menjelaskan bahasa etik Al-Quran, konteks dan perempuan, di mana pada umumnya banyak umat Islam mempertimbangkan teks Al-Quran sebagai hukum. Jika kita melihat teks-teks Al-Quran dengan seksama, kita sering menemukan bahwa banyak bahasa Al-Quran yang menggunakan bahasa etik. Dengan perkembangan hukum Islam selama 3 abad pertama Islam, bahasa etik itu pun kemudian dilihat hakikatnya sebagai hukum. Penekanan ini menjadi berlebihan ketika teks yang jelas-jelas etik dipandang sebagai hukum murni, sehingga bahasa dan spirit etik Al-Quran hilang ke arah interpretasi hukum yang lebih kuat. Contohnya ialah seperti permasalahan yang dibicarakan beberapa kali dalam Al-Quran tentang posisi perempuan, perbedaan berdasarkan gender dan kelas adalah bagian dari budaya masyarakat pra-Islam dan Islam awal. Hal ini tercermin dalam cara bagaimana beberapa ayat tertentu di Al-Quran menyebutkan tentang perempuan. Namun, Al-Quran tidak mendukung diskriminasi gender sebagai hukum agama. Al-Quran justru melakukan sebaliknya. Beberapa referensi lain dalam Al-Quran juga menunjukkan bahwa dalam konteks sosial awal Islam, perempuan setidaknya di beberapa daerah tidak memiliki status yang sama dengan laki-laki. Ada daerah lain di mana Al-Quran menetapkan perlakuan yang berbeda antara pria dan wanita, seperti perceraian, poligami, cara berpakaian, masalah laki-laki marah penuh perempuan, hukum bagi amoralitas, menikahi ahli kitab, dan warisan. Arus intelektual yang mempengaruhi keterlibatan Muslim dengan Al-Quran. Perdebatan ini diawali dalam 150 tahun pertama atau lebih setelah Nabi wafat.
dengan munculnya beberapa orientasi religo-politik, teologis, mistis, dan hukum. Perkembangan di semua wilayah ini memiliki dampak signifikan pada bagaimana Al-Quran dipelajari, ditafsirkan, dipahami, dan diterapkan. Yang terakhir ialah penutup. Banyak sekali pesan-pesan dari Al-Quran tertanam dalam konteks spesifik abad ke-7 Arab dan disampaikan melalui bahasa dan simbolisme yang dapat dipahami oleh masyarakat pada waktu itu. Namun banyak pula unsur budaya pra-Islam dan budaya masyarakat yang tidak ditolak seluruhnya oleh Al-Quran, tetapi diterima dalam bentuk yang dimodifikasi. Meski begitu, Nabi Muhammad SAW selalu mengajarkan secara sosial bersifat progresif pada waktu itu. Beberapa referensi Al-Quran mengenai perempuan tampak diskriminatif sekarang ini, tetapi harus dibaca dalam konteks Al-Quran seluruhnya dan budaya serta norma-norma sosial saat wahyu tersebut diturunkan. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.